Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang resumen kita ya, buku paket akidah akhlak kelas 8 semester ganjil. Sebelumnya marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Nah, selanjutnya Al-Quran itu mempunyai banyak kelebihan ya dan juga keistimewaan. Di antaranya apa? Nah, Al-Quran itu sudah jelas terpelihara kemurniannya dari zaman dahulu sampai sekarang, itu tetap saja isinya. Berbeda dengan kitab Injil itu sudah berbagai macam redaksinya. Terus juga yang kedua, membacanya juga bernilai ibadah. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri ya, kalau kita membaca kitab Al-Quran itu sekali kita membaca satu ayat pun, enggak satu ayat, satu kata atau satu huruf pun sudah bernilai ibadah. Terus juga menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu kan kitab yang terakhir, sudah pasti menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Seperti Nabi Muhammad sendiri pun juga menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Terus selanjutnya juga keindahan bahasa dan redaksinya yang tidak tertandingi. Terus juga yang terakhir, Al-Quran itu juga sebagai obat penawar hati. Sudah jelas ya, bagi orang yang sering membaca Al-Quran, saya yakin pasti hidupnya terasa nyaman. Terus juga hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu apa saja? Nah, yang pertama itu memiliki rasa hormat dan juga menghargai kitab suci. Dengan adanya kitab suci 4 tadi, kita juga juga memiliki rasa hormat dan juga menghargai kitab suci yang lainnya. Juga yang kedua, juga berusaha menjaga kesucian kitab suci, juga membela apabila ada pihak yang meremehkannya. Selanjutnya yang ketiga, juga meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kitab-kitab yang itu tadi, walaupun kita hanya mempelajari Al-Qur'an saja, tetapi kita harus meyakini bahwa kitab-kitab 4 tadi memang benar adanya. Itu menunjukkan bahwa kita menunjukkan rasa iman kita kepada Allah. Terus juga selain itu, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Terus juga yang terakhir, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agamanya seperti yang tertuang dalam kitab suci. Dengan adanya kitab-kitab tadi, kita itu juga jadi mempunyai dasar. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari pada bab 2, itu adalah akhlak terpuji pada diri sendiri. Nah, di sini ada 5 akhlak terpuji. Nah, yang pertama itu adalah tawakal. Tawakal itu apa sih? Seperti yang kita ketahui, tawakal berasal dari wakal. Wakal itu apa? Biasanya mewakilkan. Jadi kalau kita tarik dengan kehidupan kita, yaitu mewakilkan atau menyerahkan, mempercayakan semuanya kepada orang lain. Nah, orang lain di sini siapa? Allah. Jadi kalau kita berusaha itu, setelah itu kita menyerahkan, memasrahkan. Nah, itu namanya kita bertawakal. Selanjutnya yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar itu adalah secara bahasa artinya memilih, dan secara istilah adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Jadi saat kita menginginkan sesuatu itu, kita juga harus berikhtiar, juga bertawakal. Ibaratkan ikhtiar itu usahanya, tawakal itu doanya, begitu ya. Jadi ikhtiar itu kita saat kita berusaha, sebenarnya kita ingin menjadi seorang dokter, maka sekarang kita yang bisa kita lakukan adalah berusaha dengan belajar sungguh-sungguh agar kita mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Terus juga nanti tawakalnya itu saat kita berdoa, saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, masalah hasil pasrahkan semua kepada Allah, seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah sabar. Sabar itu apa? Menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Sabar itu maksudnya di sini adalah sabar itu ibaratkan seperti saat kita tertimpa sesuatu, itu kita sabar, kita hadapi dengan tenang, kita pasrahkan semuanya, seperti itu sabar ya. Terus seperti sabar itu ada sabar dalam cobaan, sabar dalam kemaksiatan, nah seperti itu.
Selanjutnya yang keempat adalah syukur. Syukur itu apa? Memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepadanya. Jadi saat kita mendapatkan suatu nikmat, kita merasa bersyukur, kita itu sudah termasuk dari bersyukur. Atau ibaratkan saat kita memiliki suatu harta lalu kita mensedekahkan dengan orang lain atau mensedekahkan kepada yang berkurang atau misalnya yang membutuhkan, itu namanya kita sudah bersyukur. Ibaratkan seperti kita mengucapkan hamdalah. Hamdalah itu juga termasuk kalimat syukur. Terus selanjutnya yang kelima adalah qanaah. Nah, qanaah itu apa? Menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh. Jadi ibaratkan seperti ini. Kita sudah berikhtiar, sudah berusaha. Selanjutnya setelah itu kita bertawakal, memasrahkan semuanya kepada Allah. Nah, setelah kita memasrahkan lalu kita qanaah. Jadi apapun yang dikehendaki Allah, kita menerima. Nah, kita yakin bahwa apa yang sudah dikehendaki oleh Allah itu merupakan yang terbaik untuk kita. Nah, itu namanya qanaah. Selanjutnya memasuki bab 3 itu adalah akhlak tercela pada diri sendiri. Nah, di sini ada 4 akhlak tercela. Nah, yang pertama adalah ananiah. Ananiah itu apa? Ananiah itu juga disebut dengan egois, keakuan. Nah, itu seperti contoh seumpama saat kita dalam bermusyawarah. Nah, kita tahu pendapat kita itu menurut kita itu sangat baik, padahal di antara yang lain tidak menyetujui pendapat kita. Nah, kita berusaha membela diri kita agar apa yang kita kehendaki itu tercapai, apa yang kita kehendaki itu benar-benar terwujud. Nah, itu namanya egois, mementingkan diri sendiri. Selanjutnya adalah putus asa. Nah, itu putus asa itu seperti apa? Sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan. Nah, itu seperti saat kita menginginkan sesuatu, seumpamanya kita sudah belajar sungguh-sungguh. Nah, ternyata hasilnya buruk. Nah, setelah itu ya sudahlah, kan kita setelah itu kedepannya kita sudah nggak mau berusaha lagi karena merasa ya sudah, tapi sudah gagal, jadi tidak ada harapan lagi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah godok. Godok itu apa? Marah atau pemarah. Jadi ibaratkan seorang anak atau seorang siswa itu dia gampang marah. Nah, itu dia berarti melakukan sifat tercela berupa sifat godok. Nah, selanjutnya adalah tamak. Tamak itu seperti apa? Tamak itu berarti rakus hatinya. Nah, tamak itu seperti kalau cerita yang paling populer itu tamak itu ya identik dengan korun ya. Nah, itu dia terlalu cinta kepada dunianya sehingga mengakibatkan dia ingin memiliki semuanya. Apa yang dimiliki orang lain pun dia harus memilikinya. Sifat rakus berarti dia ingin semuanya itu dimiliki oleh dirinya sendiri. Itu tadi adalah tamak. Selanjutnya pada bab 4 kita akan mempelajari tentang adab terhadap orang tua dan juga adab kepada guru. Nah, adab terhadap orang tua itu seperti apa saja sih? Yang pertama adalah mencintai dan sayang kepada orang tua. Nah, itu mencintai dan sayang itu dengan cara mentaati semua apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua yang mentaati keduanya ya, yang pasti itu. Terus yang ketiga adalah menanggung dan menabung orang tua. Nah, ini mungkin nanti saat kita sudah bisa bekerja sendiri, itu kalau bisa kita yang menanggung dan juga menabung orang tua. Ibaratkan dulu kita yang dinafkahi, nah saat mereka sudah tua kita yang menafkahi. Terus yang keempat adalah menjaga perasaan keduanya dan membuat ridho orang tua dengan cara menjaga ucapannya ya. Terus yang kelima tidak memanggil orang tua dengan namanya. Nah, ini yang biasanya kadang anak-anak itu ya, kalau bisa jangan sampai memanggil orang tua dengan namanya, dipanggil ya bapak atau ibu atau ayah atau mama, seperti itu ya. Terus yang keenam juga mendoakan keduanya baik masih hidup maupun wafat, itu jelas ya, harus didoakan. Doa yang paling sering digunakan itu adalah Robi firli wali wali saya warahmah karena Rob yang itu yang sering digunakan. Terus selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu tidak mencaci maki kedua orang tua ataupun mengatakan kata-kata yang kasar, seperti itu. Selanjutnya adab terhadap guru. Nah, adab terhadap guru itu apa saja? Yang pertama menghormati dan juga menghargainya. Jadi saat guru mengajar, kalau bisa kita juga mendengarkan, jangan menghina
jalan sendiri, jangan main HP, jangan ngobrol. Dengan cara seperti itulah kita dapat menghormati dan juga menghargainya, mendengarkan, gitu ya. Terus yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Jadi ibaratkan guru mungkin sedang mendengarkan, nah guru sedang menjelaskan, nah kita itu tidak boleh kayak kita mencari-cari kesalahannya. Ibaratkan mungkin guru juga ada ya kesalahannya satu atau dua, tapi kita kalau bisa jangan mencari-cari kesalahannya atau kelemahannya. Nanti kalau ibaratkan mungkin ada seorang siswa tidak suka dengan guru tersebut, lalu dia mencari-cari kelemahannya. Nah, saat pembelajaran dia mengatakan kepada guru itu, lalu guru itu ditertawakan oleh siswa-siswa yang lainnya. Nah, itu kan menandakan bahwa dia tidak memiliki sopan santun terhadap gurunya. Terus yang ketiga, tidak membicarakan dengan yang dia tidak senangi. Jadi ibaratkan seperti menggosipkan ya. Kita tahu bahwa umpamanya tidak suka dengan guru itu, lalu dia mengerasani lah, ibaratnya menghibah tentang guru itu yang jelek-jelek dan mengatakan kepada orang-orang lain. Nah, itu kan berarti mencemarkan nama baiknya gitu. Terus selanjutnya yang keempat adalah mendoakannya dari kejauhan. Nah, itu jelas ya, kita kan tahu bahwa guru itu memberikan ilmu kepada kita ya. Kalau bisa kita sebagai murid itu juga mendoakannya. Terus yang kelima, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru. Jadi guru kan sama ini juga yang mendidik, yang membimbing, seperti itu. Nah, kalau bisa apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah kita peroleh dari guru itu dimanfaatkan, gitu ya. Terus juga yang terakhir adalah menyebarkan ilmu yang dia ajarkan kepadanya, begitu, mempraktekkan ya. Jadi bukan hanya teori, tapi kita juga harus mempraktekkan apa yang sudah beliau sampaikan, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang keteladanan Nabi Yunus dan juga Nabi Ayub. Nah, keteladanan dari Nabi Yunus ini berupa hadis. Nah, Nabi Yunus itu diutus oleh Allah untuk berdakwah menghadapi penduduk nirwana. Nah, itu adalah suatu kaum yang keras kepala dan juga menyembah berhala dan juga suka melakukan kejahatan. Nah, berulang kali Nabi Yunus ini memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah, apalagi karena Nabi Yunus ini bukan dari kaum mereka. Nah, hanya dua orang yang bersedia menjadi pengikut Nabi Yunus, yaitu Rubri dan juga Kame. Nah, selain itu juga ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi penduduk Ninawa itu merupakan hal yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, karena mereka tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Nah, selanjutnya lalu penduduk Ninawa pun bertobat. Mereka sadar bahwa Nabi Yunus itu adalah orang yang benar dari Allah SWT. Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Yunus. Nah, mereka lari tunggang langgang dari kota mencari Nabi Yunus sambil berteriak meminta pengampunan Allah atas dosa mereka. Lalu Allah pun juga mengampuni dosa mereka. Selanjutnya keteladanan dari Nabi Ayub ya. Kita ketahui sendiri bahwa Nabi Ayub itu terkenal nabi yang sangat kaya, nabi yang sangat dermawan, nabi yang suka menolong. Nah, suatu hari iblis itu ingin menguji keimanan Nabi Ayub dengan cara apa? Anaknya semua dimatikan. Pertama hewan ternaknya dulu yang dimatikan, karena Nabi Ayub ini terkenal dengan kekayaan berupa ternaknya semua dimatikan. Setelah ternaknya dimatikan, ternyata Nabi Ayub tetap saja menjadi seseorang yang beriman. Lalu setelah itu anaknya, istrinya juga dihilangkan, bahkan istrinya juga meninggalkan. Nah, ternyata Nabi Ayub tetap beriman. Setelah itu Nabi Ayub juga diberikan penyakit. Nah, ternyata Nabi Ayub juga tetap beriman. Nah, dari situ Nabi Ayub telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaannya. Nah, dari kesabaran dan juga keteguhan iman Nabi Ayub dikaruniai lagi harta benda yang melimpah ruah. Jadi setelah semuanya hilang tadi, setelah Nabi Ayub tetap beriman atas cobaan, bersabar atas semua cobaan yang telah dihadapi tadi, ternyata Allah malah mengembalikan lagi hartanya, melimpah ruahkan lagi harta bendanya. Nah, dia juga mendapat
julukan yaitu Nabi Zulkifli, yang artinya apa? Yang punya kesanggupan. Zulkifli akhirnya juga menjadi nabi dan juga rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala.